Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tuhassir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi fid darin, amin. Sampai bab wa mimma yadullu aidan. Qala Allama Ibnu Hajar fi Jawharil Munazzah. Wa mimma yadullu aidan li hadzal ta'wili li hadisil madhkuri at-tasrihi bihi fi hadisin sanadu hasan. Di antara hal-hal yang menunjukkan juga bagi ini takwil. Takwil mana? Takwil yang mana? Di antara perkara yang menunjukkan juga bagi ini takwil, bagi hadis yang telah disebutkan, takwil yang mana? Memacu kendaraan, la tusaddu ar-rihalu illa ila salasati masajid. Maksudnya memacu kendaraan untuk mendapatkan fadilah solat di sana, untuk kemuliaan masjid tersebut. Takwilnya harus ke sana. Di antara yang menunjukkan takwil tersebut, takwil bagi hadis tersebut, at-tasrihu bihi, itu mentasrih, menyampaikan secara terus terang. At-tasrihu, menyampaikan secara jelas, bihi dengannya takwil, fi hadisin, dalam sebuah hadis yang sanadnya hadis hasan. Wa huwa, dianya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yanbaghi lil muqti musalli. Kita tahu apa? Muqti atau musalli? Ya, lama kali. La yanbaghi lil muqti. Enggak ada hanya. La yanbaghi lil lumti. Apa tadi? Berapa tadi? Pengendara. Antusadda rihaluha ila masjidin. Tidak pantas bagi pengendara bahwa dipacu kendaraannya pengendara kepada masjid, ya batal salata fihi, yang ia mengharap akan solat padanya masjid, yang ia mencari akan solat padanya masjid, selain Masjidil Haram, selain masjidku ini, dan selain Masjidil Aqsa. Jadi hadis la tusaddu rihal illa ila salasati masjid itu tidak boleh kalian gunakan untuk membantah pergerakan tabligh yang datang ke masjid-masjid demi berdakwah, yang datang ke masjid tertentu karena ada ceramah agama, karena ada pengajian dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena takwil dari hadis tersebut adalah tidak pantas kendaraan dipacu kecuali untuk mengharapkan fadilah solat di masjid tersebut, kecuali hanya 3 masjid, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa.
Jadi takwil di hadis tersebut didukung oleh hadis hasan, yang dalam hadis itu secara terus terang Nabi katakan, la yanbaghi lil lumti an tushadda rihaluha illa masjidin yabtagis sholata fihi. Nah, angin-angin seperti ini yang membuat baginda Nabi pucat sampai turun hujan, dan Nabi akan datang ke masjid karena khawatir akan datang musibah, angin yang seperti ini. Maka perlu baca doa-doa yang diajarkan oleh Rasul. Wabil jumlah, secara jumlah, fal mas'alatu wahidatun jaliyatun, secara umum masalah itu jelas dan terang. Qad afraqtu bit ta'lif, sungguh aku sudah asingkan dengan mengarang. Khusus beliau mengarang sebuah kitab untuk permasalahan tersebut. Fala hajata, maka tidak ada hajat, ilal italati, untuk berpanjang lebar, biaksar min hadza, lebih panjang dari ini. Fa inna man nawarallahu basiratahu, maka sesungguhnya orang-orang yang Allah sinari mata hatinya, yaktafi bi aqalla min hadza, dia akan merasa cukup dengan kurang dari ini penjelasan. Wa man tamassallahu basiratah, orang yang Allah padamkan mata hatinya, fama tughniya anhul ayatu wan nudur, maka tidak berguna, tidak memberi faedah untuknya oleh beberapa ayat dan peringatan-peringatan. Nah, maknanya Habib Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini, beliau sudah bosan beliau. Nah, katanya udah panjang lebar dia cukup begitu. Kalau kalian mau yang panjang lebar dengan argumennya, cari kitab saya yang mengulas tentang hadis, la tusaddu rihal ila salasati masajid. Kalau untuk ini sudah cukup beberapa ayat dan hadis untuk penjelasannya bagi orang yang punya mata hati. Kalau ada juga yang tidak bisa mengerti, itu berarti dia tidak punya mata hati. Nah, ayat pun, berapa ayat dan nazar, nuzur, peringatan pun tidak memberi manfaat kepadanya. Adapun tawassul, faqad sahha suduruhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang tawassul, maka sungguh sahih suduruhu, munculnya tawassul, timbulnya tawassul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dari salafil ummah wa khalafiha, salafnya ulama umat ini dan khalafnya ulama umat ini. Jadi kalau ada yang membantah tawassul, berarti dia telah membantah Nabi, sahabat, salaf dan khalaf. Itu kesimpulannya. Argumennya lihat di bawah. Adapun munculnya tawassul dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad sahha fi ahaditsa katsiratin, maka sungguh telah sahih dalam beberapa hadis yang banyak. Nah, intonasi baca kitanya begitu, karena ini bukan kitab ta'lim, ini adalah kitab hujjah. Nah, kalau baca Imam Abu Daud santai, tapi kalau baca kitab ini harus dengan nada yang cukup, apalagi ini nggak ada. Nah, di antaranya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana min du'ai, adalah termasuk dari doanya Nabi, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu. Nabi pernah bertawassul, dan ini adalah tawassul la syakka fi, tidak diragukan padanya. Wa sahha fi ahaditsa katsiratin, dan sahih juga di dalam hadis-hadis yang banyak. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada, ya Nabi ya'muru ashabahu, memerintahkan ya Nabi akan sahabat-sahabatnya Nabi,
ayyad'u bihi, berdoa mereka sahabat dengannya doa. Nabi lakukan dan Nabi perintahkan. Di antaranya adalah hadis akan oleh Imam Ibnu Majah dan sanad yang sahih dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang keluar dari rumahnya ila salati, menuju tempat salat, faqala, lalu dia berkata, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik wa as'aluka bihaqqi man syahada ilaik. Aku berminta kepadamu wahai Allah dengan hak berjalannya aku yang ini kepadamu. Fa ini, maka sesungguhnya aku lam akhruj, tidaklah aku keluar asyaran wala bataran. Pati asyaran. Hah? Bagi siapa ini? Fatihah sekarang. Jelek itu syaran. Wala bataran, tidak juga angkuh. Wala riyaan, tidak juga riya. Wala sum'atan, tidak juga sum'ah. Kharajtu ittiqa'a sukhtik, aku keluar karena menghindari murkamu. Wa ibtigha'a mardatik, untuk mencari keridhaanmu. Fa as'aluka an tu'idhani, maka aku bermohon kepadamu bahwa engkau lindungilah aku dari neraka. Wa antaghfira li dzunubi, bahwa engkau ampuni bagiku dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Aqbalallahu alaihi biwajhi, niscaya akan menghadap oleh Allah kepadanya orang yang baca doa tersebut, bertawasul dengan doa tersebut dengan mukanya Allah Subhanahu wa taala, wastaghfara lahu, dan akan memintakan ampun baginya seseorang sab'una alfa malakin, oleh 70.000 malaikat. Bagaimana sanad hadisnya? Dhaif sahih? Hadis ini dhaif sahih? Sahih. Menyebutkan akan ini hadis oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab Jami'ul Kabir. Nah, kita mohon maaf saja angkat tangan susun dari nasabullah, kita lakukan kapalo nanti. Nah, enggak sanggup membaca kitab Jami'ul Kabir Imam Jalaluddin As-Sayuti. Kenapa Jami' as-Saghirnya saja itu udah hampir 8 tahun belum khatam. Kalau Jami' al-Kabirnya itu saya rasa saya baca kitab itu, kemudian antum datang ke sini bawa anak antum, nah itu masih kitab itu tuh. Rasanya begitu deh. Kalau baca Jami' al-Kabir, antum pulang dari sini, kemudian balik lagi sini ngantar anak, kitabnya masih Jami' al-Kabir, pakai kitab bapak aja. Nah, apalagi Jami' al-Kabir, Jami' al-Saghir saja belum khatam. Jami' al-Saghir 11.000, 10.000 lebih. Jami' al-Kabir, wallahu alam, kita nggak punya. Apakah dicetak atau nggak tahu. Saya rasa kalau ada percetakan mencetak, mungkin sekali seumur hidup dia cetak, nggak ada yang beli. Ya, saya antar ringkas Jami' al-Kabir. Jami' al-Saghir itu boleh juga diringkas. Wa zakaru aidan, menyebutkan akannya hadis juga oleh kebanyakan para imam di dalam kitab-kitab mereka ketika menyebut doa masnun, doa-doa yang disunahkan ketika keluar untuk mengerjakan solat, sehingga berkata sebagian mereka ulama, ma min ahadin minas salaf, tidak ada seorang pun dari ulama salaf illa melainkan wa kana yad'u bihadzal du'a, ada ia ulama salaf itu berdoa dengan ini doa ketika keluarnya ulama salaf mengerjakan sholat. Jadi rata-rata ulama salaf memakai doa ini. Kalau antum hafal doa ini, antum baca ketika berjalan ke masjid
setiap hari Jumat. Serasa banyak yang tertemukan. Sepakat dulu 40 orang. Buat janji 40 orang yang siap baca doa ini setiap Jumat selama 40 kali Jumat. 40 orang 40 kali Jumat. Itu saya rasa antum jadi abdal semua itu. Jadi wali abdal. Yang ingin kayak gini antum tiup, saya berhenti. Panzur, perhatikan olehmu sabda Nabi, bihaqqis sa'ilina alaih fa inna fi tawassul, maka di sana ada tawassul dengan setiap hamba Allah yang beriman. Kenapa? Karena setiap hamba Allah beriman pasti meminta kepada Allah. Diriwayatkan akan hadis yang disebutkan juga oleh Imam Ibn Sunni dengan sanad yang sahih dari Sayyidina Bilal radhiyallahu an, muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya begini, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kharaja, apabila keluar ya Nabi ila salati, untuk salat, Nabi membaca doa, bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi makhraji hada, dan dengan hak keluarnya aku yang ini. Fa inni sesungguhnya aku lam akhruj, tidaklah aku keluar bataran karena sombong, wala asyaran, tanya sama insan artinya, wala riya'an wala sum'atan, bukan kena riya, bukan kena sum'ah. Kharajtu ibtigha'a mardati, aku keluar kerana mencari ridhamu, wattiqa as-sukhatik, sakhatik boleh, sukhtik boleh, dan berlindung daripada murkamu. An asluka an tu'idhani, aku memohon kepadamu bahwa engkau lindungi aku minan nar, dari neraka. Wa an tudkhilani al-jannah, engkau masukkan aku ke dalam surga. Itu riwayat Imam Ibn Sunni dari Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Merekannya akan ada hadis juga oleh Hafiz Abu Nuaim dalam kitab Amalil Yaumi wa Lailah, amalan sehari, amal harian dan malam, dari hadis Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dengan lafaz yang berbunyi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila shalah, apabila keluar mengerjakan salat, beliau baca doa Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaik, sampai kepada akhir hadis yang telah terdahulu. Bahkan juga akannya hadis oleh Imam Baihaqi dalam kitab Da'awat dari hadis Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri juga. Ada berapa ulama rakan? Imam Baihaqi di dalam kitab Da'awat beliau, Imam Ibn Sunni dalam Amalan Yaumi wa Lailah, Imam Hafiz Abu Nuaim dalam Amalan Yaumi wa Lailah, Imam Ibn Sunni dan kitab Sunan Ibn Sunni. Nah, semuanya diriwayatkan dari beberapa sahabat. Ada Sayyidina Bilal bin Rabah, ada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, yang semuanya menggunakan kalimat as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik. Wa mahallul istidlal, tempat menjadikan dalil hadis tersebut, kalimat yang menjadi sumber dalil pada hadis tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik. Fa'ulima, maka diyakini, dipastikan dari ini hadis semuanya. Apa yang diyakini? Anna tawassula sadrun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tawassul itu berawal, muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memerintahkan ya Nabi akan sahabat-sahabatnya Nabi ayyaquluhu, bahwa mereka membaca akannya doa. Walam yazalis salafu minat tabi'in, senantiasa ulama salaf dari kalangan tabi'in, wa man ba'dahum, dan orang setelah mereka tabi'in, yastamiluna hadad doa, mereka mengamalkan akan ini doa, inda khurujihim ila shalah, ketika keluar mereka menuju salat, walam yungkir alaihi ahadum fid du'a bi, tidak mengingkari di atas mereka oleh siapapun dalam berdoa dengannya doa. Itu maknanya ijma ulama dalam tawassul. Sudah
Masih ragu dengan tawasul? Nah, tawasul sudah jelas dalilnya. Nanti baru kita permasalahkan, boleh nggak tawasul dengan Nabi ketika hidup? Boleh nggak setelah meninggal? Boleh nggak dengan selain Nabi? Boleh nggak dengan orang soleh yang kita tidak tahu kesolehannya soleh atau tidak? Kan begitu pertanyaan-pertanyaan yang untuk munculkan. Yang jelas untuk tawasul itu sendiri sudah saya berargumen. Ini ngomong untuk berargumen, ngajar beda, untuk berargumen beda lagi nadanya. Cocok suara Habib tadi untuk berargumen, pinjam suara dia. Wa mahallul istidlal, kemudian wa mimma ja'a anhu, di antara perkara yang warid yang datang darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tawasul, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berkata ya Nabi di sebagian doa-doanya Nabi dengan kalimat bihaqqi nabiyyika wal anbiya'il ladzina min qabli, dengan hak nabimu wahai Allah dan nabi-nabi orang-orang dari sebelum aku. Itu pernah dibaca oleh Nabi dalam doanya. Nah, untuk memastikan ini hadisnya di mana letaknya, bagaimana kedudukannya, dia penjelasan beliau berkata Allama Ibnu Hajar dan kitab Jahril Munazzam, mereka akannya hadis tadi oleh Imam Tabrani dengan sanad yang jayyid. Imam Tabrani bilang ini sanadnya jayyid. Mau datang Wahabi lepas itu, apakah Syekh Albani, no problem, nggak ngaruh. Apalagi yang ngomong piranha, nggak ngaruh. Imam Tabrani ngomong bilang jayyid, datang Piranda bilang dhaif, nggak ngaruh. Siapa Imam Tabrani, siapa kamu? Kamu baru kemarin belajar. Wa min dzalik, di antara demikian adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li ummi Fatimah binti Asad wa wasi' 'alaiha madkhalaha, luaskan olehmu wahai Allah di atasnya akan kuburnya, bihaqqi nabiyyika wal anbiya'il ladzina min qabli. Ini lafaz itu potongan dari hadis panjang. Hadisnya bukan segitu tuh, banyak hadisnya, panjang hadisnya. Ini potongannya saja untuk sisi argumen. Mereka akannya hadis oleh Imam Tabrani dalam kitab Syarah Kabir. Punya enggak kitabnya? Dalam Syarah Awsat punya enggak kitabnya? Kagak punya. Nah, mereka akannya oleh Imam Ibnu Hibban, punya Sunan Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban. Enggak punya. Mereka akannya oleh Imam Hakim, punya kitab Mustadrak. Tidak punya. Kalau nggak punya ikut saja. Ini jangan baca punya aja kagak. Sohahuhu, mereka menganggap sahih akannya hadis. Siapa perawinya? Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa kata beliau? Lama matat Fatimah bintu Asad, tak kala meninggallah Sayyidah Fatimah bintu Asad bin Hashim. Dia adalah ibu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa kanat, ada ia Sayyidah Fatimah rabbat an-nabiyya, itu merawat ia Sayyidah Fatimah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhala 'alaiha, masuk di atasnya Sayyidah Fatimah oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa inda ra'siha, duduk ia Sayyidah Fatimah, duduk ia Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekatnya kepalanya Sayyidah Fatimah. Berkata ya Nabi, rahimakillah ya ummi ba'da ummi, semoga merahmati akan engkau wahai ibuku setelah ibuku. Ibu pengganti ibuku, itu mana maksudnya. Ummi ba'da ummi, wahai ibuku setelah pengganti ibuku. Wa zakara, dan menyebutkan ya Nabi sana'ahu, sanjungannya Nabi sallallahu alaihi wasallam atasnya Sayyidah Fatimah.
dan mengafaninya Nabi sallallahu dan mengafaninya Sayyidah Fatimah dengan burdahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memerintahkan ia Nabi wa amarahu, dan memerintahkan ia Nabi akannya Sayyidina Ali dengan menggali kuburnya Sayyidah Fatimah. Qala, berkata ia Sayyidina Anas bin Malik, falamma balagul lahda, maka tak kala mereka sampai menggali ke lahat, tinggal lagi membuatkan lahatnya, tapi lubang besarnya sudah dibuat, tinggal membuat lahatnya, menggali ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya lahat dengan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membuatkan lahat. Wa akhraja turabahu biyadihi, mengeluarkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya tanah lahat dengan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha, maka tatkala selesai ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, niscaya masuk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaja'a fihi, lalu berbaring ya Nabi dalamnya lahat. Kemudian berkata ya Nabi, Allahul ladzi yuhyi wa yumiit, Allah, wahai Allah, zat yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, dia zat selalu hidup, tidak akan pernah mati. Ighfir li ummi Fatimah binti Asad wa wassi' 'alaiha madkhalaha, luaskan olehmu di atasnya Ummi akan tempat masuknya, bihaqqi nabiyyika wa anbiya'il ladina min qabli. Itu garis bawahi di sana, dengan hak nabimu dan para nabi yang ada sebelum aku. Fa innaka arhamur rahimin. Merakan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari Sayyidina Jabir radhiyallahu an, seperti demikian juga. Demikian juga merakan akan semisalnya hadis oleh Imam Ibnu Abdul Bar dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada berapa ulama merakan? Hitung. Isbah argumen itu dihitung sambil disebut sudah selesai, langsung poinnya 7 ulama besar bahkan hadisnya. Ada apa dengan bin Bas, Utsaimin? Nah, apalagi yang di Padang ni siapa? Kita bukan Alfi tapi Alfi. Merakan akannya hadis oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, menyebutkan akan demikian semuanya dengan seluruh riwayat tersebut oleh Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Jami'ul Kabir. Di antara hadis-hadis sahih yang datang tasrih setelah azan. Allah wa mimma ja'a anhu, di antara riwayat yang datang darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tawassul, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sudah hilang ya. Wa minal ahadis sahihah, di antara hadis-hadis sahih, allati ja'at tasrih, yang datanglah secara terang, yang datanglah secara jelas, fiha, di dalamnya hadis, dengan tawasul. Enggak perlu pakai takwil. Nas matannya menunjukkan tawasul. Hadis disanakan oleh Imam At-Tirmizi, oleh Imam Nasa'i, oleh Imam Baihaqi, oleh Imam Tabrani dengan sanad yang sahih dari Sayyidina Utsman bin Hunayf. Dia adalah sahabi masyhur, sahabat yang masyhur radhiyallahu an. Apa riwayatnya? Anna rajulan dariran, sesungguhnya seorang laki-laki yang buta, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ud'ullah ayyu afiyani, doakan olehmu wahai Rasul kepada Allah supaya ia menyembuhkan aku." Faqala,
Maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta da'autu, in syi'ta da'autu, wa in sabar, wa in syi'ta sabirta, in syi'ta da'auta, wa in syi'ta sabirta wa khair. Jika kamu mau, kamu bisa berdoa sendiri. Jika kamu mau, kamu bisa sabar, dan sabar itu lebih baik. Qala fad'uhu, berkata laki-laki tersebut, doakan saja wahai Rasul. Maaf, in syi'ta da'autu, jika kamu mau aku doain. Wa in syi'ta sabirta, jika kamu mau kamu sabar, itu lebih baik. Nah sekarang pilih, mau saya doain atau mau sabar? Kata laki-laki itu, fad'uhu, doakan saja wahai Nabi. Maka memerintahkan ya Nabi akannya laki-laki tersebut. Bukan Nabi berdoa, tapi Nabi perintahkan laki-laki itu untuk berbuat doa sendiri, supaya Wahabi akhir zaman tahu bahasanya itu bukan hanya sebatas mukjizatnya Nabi, tapi bisa dilakukan oleh umat sampai akhir zaman. Kalaulah Nabi mendoakan langsung, maka khusus untuk laki-laki itu saja. Kita umat di akhir nggak akan dapat. Tapi ketika Nabi suruh laki-laki itu melakukan perkara tersebut, maka perkara yang disuruh kepada laki-laki itu bisa dibuat oleh umat akhir zaman. Itu salah satu gunanya kenapa nggak Nabi ludahin saja matanya pada Sayyidina Ali, tapi dikasih sebuah amalan. Ini amalan ini mujarab nih. Nah, proposal nggak tembus-tembus buat amalan ini. Nah, tapi kita kan nggak pernah buat proposal, itu masalahnya. Jadi kalau pernah proposal ditolak 7 kali, nah, buat amalan ini dia akan tembus. Apa kata Nabi? Fa'amarahu, memerintahkan ya Nabi akannya laki-laki, ayat tawad doa, berwuduk ya laki-laki, catat amalannya Irfan. Fa'yuhsinu wudu'ahu, lalu membaguskan ya laki-laki akan wuduknya, dan berdoa ya laki-laki, dan ini doa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, aku menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad, Nabi Rahmah, ya Muhammad. Nah ini penting nih, ya Muhammad. Ini atawajjahu bik, aku menghadap denganmu wahai Muhammad, kepada Tuhanku pada hajatku, sebutkan hajat di sana. Pada hajatku tanah 10 hektar. Lituqda, supaya ditunaikan ia hajat. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah terima olehmu syafaatnya Nabi Muhammad padaku. Fa'ada, maka kembali ia laki-laki, selesai wudhu, selesai sholat, selesai doa, kembali laki-laki kepada Nabi. Wa qad absara, sungguh dia sudah bisa melihat. Siapa yang nyuruh bertawasul tadi? Nabi. Fa wallahi, maka demi Allah, ma tafarraqna, tidaklah kami berpisah, wa tala binal hadith, tidaklah lama dengan kami oleh berbincang-bincang. Setelah laki-laki itu datang diajarkan doa oleh Nabi, kata Sayyidina Abdullah bin Hunayf, demi Allah tidaklah kami berpisah, kami masih duduk ngumpul. Wa tala binal hadis, lama dengan kami, atau ini kemana itu? Ma tala binal hadis, tidaklah lama dengan kami oleh ngobrol-ngobrol, sehingga masuk menjumpai kami oleh laki-laki tersebut ka'an lam yakun bihi darrun qattu, seolah-olah tidak ada dengannya itu doror sama sekali, nggak ada sakit sama sekali, bagus matanya. Nah, pada ini hadis itu ada tawasul. Yang kedua ada nida juga. Ada memanggil ya Muhammad.
Karena mereka katakan kalau kita panggil ya Muhammad, berarti kamu doanya ke Nabi. Berarti kamu menamakan Nabi, menyamakan Nabi dan Allah dengan kalimat ya Allah, ya Muhammad, ya Allah. Berarti kamu mintanya ke Nabi. Jadi enggak boleh manggil Nabi ya Muhammad dalam doa. Nah, ini hadisnya ada dua di sini menjadi dalil. Pertama tawasul, yang kedua ada nida. Wa kharraja hadzal hadis, meriwayatkan mentakhrij akan ini hadis juga oleh Imam Bukhari di dalam kitab tarikhnya, oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya dengan sanad yang sahih. Menyebutkannya akannya hadis juga oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti di dalam kitab Jami'ul Kabir, juga dalam kitab Jami'us Shaghir. Walaysa limunkirit tawassul ayyakula, tidak ada jalan bagi orang yang mengingkari tawasul, tidak ada hak bagi orang yang mengingkari tawasul, bahwa dia berkata inna haza, sesungguhnya ini, innama kana, hanya saja adalah ini, itu di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada jalan untuk ngomong begitu. Kalau mereka ngomong begitu enggak benar itu omongan. Kenapa? Li'anna qaulahu dzalik ghairu maqbul. Karena perkataan orang yang mengingkari tawasul, boleh tawasul demikian ketika hidup Nabi, tapi kalau Nabi sudah meninggal enggak boleh lagi. Perkataan itu tidak boleh diterima. Alasannya apa? Li'anna hazad doa, karena sesungguhnya ini doa, mengamalkan akannya doa oleh sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan juga oleh tabi'in juga setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Sudah. Ini salah satu dalil bahasanya tawasul setelah Nabi meninggal itu boleh-boleh saja. Yaitu dalil Sayyidina Abdullah bin Hunayf, Sayyidina Utsman bin Hunayf. Dalilnya mana? Memang Ad-Darir itu berdoa ketika hidup Nabi, tapi doa itu digunakan oleh sahabat, digunakan oleh tabi'in setelah Nabi meninggal dunia. Nah, kami, kata Imam Habib Ahmad Zain, Ahmad Zaini Dahlan, itu beliau punya dasar. Mana buktinya sahabat atau tabi'in mengamalkan doa ini ketika Nabi sudah meninggal? Untuk dalilnya itu bisa Anda lihat di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, juga hadis Imam Baihaqi. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki itu ada, ia laki-laki yakhtalifu ila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mondar-mandir jumpa Sayyidina Utsman bin Affan di zaman khilafahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kira-kira di zaman itu masih hidup Nabi Irfan? Hah? Dah meninggal? Yakin? Yakin? Sayyidina Abu Bakar dah meninggal waktu itu. Sayyidina Abu Bakar dah meninggal waktu kejadian ini. Sudah meninggal Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Utsman? Sayyidina Umar? Sayyidina Umar? Sesungguhnya seorang laki-laki ada, ia laki-laki itu yakhtalif, mondar-mandir jumpa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an di zaman khilafahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Untuk apa beliau mondar-mandir? Fi hajatin, untuk satu hajat. Mungkin ada proposal yang tidak dipenuhi. Fakana, maka ada ia Sayyidina Utsman la yaltafitu ilaih, tidak pernah memandang kepadanya laki-laki, wala yanzuru ilaih, tidak melihat kepadanya laki-laki pada hajatnya laki-laki. Datang hari ini Sayyidina Utsman sibuk, datang besok Sayyidina Utsman ada halangan, datang besok proposal sampai tapi enggak dibaca, sudah dibaca tapi enggak ditunaikan. Sama lah untuk sekarang ini.
Ada lagi yang kampanye mau bagi-bagi sembako, yang bikin acara-acara hiburan untuk masyarakat, yang ceramah-ceramah di masjid, membiayai aktivitas masyarakat, lomba bola. Mahayal antum 5 tahun lagi baru datang di itu. Nah, sekarang ada proposal janji dari tim sukses, dari caleg kemarin, janji dia, kalau saya duduk jadi MPR RI, saya akan bantu masjid antum. Setelah dia duduk, ternyata proposal dimasukkan, enggak cair juga. Buat doa ini. Laki-laki ini fasaka dzalika, datang mengadu ia laki-laki akan demikian kepada Sayyidina Utsman bin Hunayf, perawi hadis yang di atas. Faqala lahu, berkatalah Sayyidina Utsman bin Hunayf kepada laki-laki tersebut, ittilmi doa, datangi olehmu akan tempat berwudu. Fatawadda, berwuduklah kamu. Summatil masjid, kemudian datanglah kamu ke masjid. Fasalli, kemudian solatlah kamu di masjid, solat hajat 2 rakaat. Summa kul, kemudian baca doa ini. Allahumma inni as'aluka wa attawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammad nabiyyir rahmah. Ya Muhammad. Ini kapan dipanggil nih? Setelah meninggal. Inni atawajjahu bika ila rabbik lituqda hajati wa tazkuru hajatak. Kamu sebutkan hajatmu, kata Sayyidina Utsman bin Hunayf. Enggak usah kasih tahu ke saya, kamu sebutkan hajatmu dalam doa itu. Fantalaqar rajulu, pergilah laki-laki tersebut. Fasana dzalik, lalu dia bikin hal tersebut. Summa ata bi babi Utsman bin Affan, kemudian belum mendatangi pintu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, maka datanglah bodyguard, datanglah satpam, fa akhadha bi yadi, mengambil ia si satpam, si penjaga pintu, dengan tangannya laki-laki, langsung dipanggil, diambil, pegang, dituntun. Fa adkhalahu, lalu membuat masuk ia penjaga pintu. Akhirnya laki-laki tersebut jumpa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, fa ajlasahu ma'ahu, maka mendudukkan ia Sayyidina Utsman akannya laki-laki bersamanya Sayyidina Utsman bin Affan. Berkata ia Sayyidina Utsman baginya laki-laki tersebut, uzkur hajatak, sebutkan hajatmu. Fa zakara hajatahu, lihat sebutkan hajatnya. Hajatmu apa? 60 miliar. Faqadhaha, langsung memberikan ya Utsman akannya hajat. Ampuh kan doa itu. Summa qala lahu, berkata ya Sayyidina Utsman bin Affan baginya laki-laki, maka naka min hajah fazkurha, apa saja yang ada ya bagi kamu dari hajat, sebutkan oleh makannya. Ada lagi yang lain? Mau beli mobil, mau rumah, mau kawin, apa lagi, mau jadi menteri saya, sebutin saja hajatmu. Katanya cukuplah 60 miliar itu. Kemudian keluarlah laki-laki tersebut dari sisinya Sayyidina Utsman bin Affan, lalu langsung jumpa Sayyidina Utsman bin Hunayf. Faqala lahu, berkatalah laki-laki kepada Sayyidina Utsman bin Hunayf, jazakallahu khairan. Nah, semoga membalas akan kamu oleh Allah dengan kebaikan. Maka na yanzuru li hajati hatta kalam tahuli, tidak ada ia Utsman bin Affan itu melihat kepada hajatku sehingga kalam tahu li, engkau berbicara akannya cara-cara tadi bagiku. Nah, sehingga kamu saran-saran kamu tadi itu saya lakukan, baru hajat saya ditunaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Berkatalah Sayyidina Utsman bin Hunayf, wallahi ma kalamtu, demi Allah bukan aku yang bicarakannya, itu bukan resep dari saya itu. Walakin, akan tetapi aku menyaksikan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam
datang akannya Nabi oleh seorang buta, fasyaka ilaihi, mengadukan ia si buta kepadanya Nabi, zahaba basari, hilang penglihatannya si buta sampai akhir hadis yang telah terdahulu. Ini adalah tawasul, dan ini adalah nida. Kapan terjadinya? Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil tawasul sudah di pertemuan awal tadi. Dalil tawasul setelah Nabi meninggal ada di hadis yang ini. Sudah puas? Sudah cukup puas, Wahabi? Masih ada yang diragukan lagi, Wahabi? Semi? Kira anda? Hafalin dulu namanya biar semuanya lengkap. Takutnya antum hafal namanya gelap hati antum. Meriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Abi Syaibah dan sanad yang sahih, sesungguhnya manusia, ini dalil yang lain lagi, asabahum, menimpa akan mereka manusia oleh kemarau di zaman khilafah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Datanglah Sayyidina Bilal bin Harits radhiyallahu anhu. Wa kana, dan ada beliau termasuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana beliau datang? Ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata ia Sayyidina Bilal bin Harits, ya Rasulullah. Nah, Nabi masih hidup. Nah, istasqi li ummatik, kamu mintakan hujan untuk umatmu. Fa innahum halaku, sesungguhnya mereka telah binasa. Maka datang kepadanya Sayyidina Bilal bin Harits oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Wa akhbarahu, dan memberitakan ia Sayyidina Bilal bin Harits akannya Nabi, dan memberitakan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya Sayyidina Bilal bin Harits, sesungguhnya mereka yusqaun, mereka akan diturunkan hujan. Nah, aman itu, besok turun hujan. Kasih tahu sama kawan-kawanmu, besok turun hujan. Tidaklah istidlal di hadis ini bukan mimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ru'yahu wa in kanat haqqan, sesungguhnya bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mimpi itu benar, karena mimpi dengan Nabi pasti benar, itu tidak bisa tetap dengannya mimpi oleh hukum. Tidak bisa tetap dengannya mimpi oleh hukum. Kenapa tidak mungkin? Karena tidak bisa tetap hukum dengan mimpi dengan Nabi pasti benar, karena mungkin saja istibahil kalam, tersamar kalam kepada orang yang memimpikan. Istibah kalam artinya tersamar, salah paham orang yang bermimpi di atas kalam Nabi dan mimpi tersebut. Bukan meragukan tentang mimpi, tapi ucapan dalam mimpi itu tidak mungkin kita benarkan. Kenapa? Karena dia mendengar sedang tidur. Lalu di mana menjadi sumber hadis ini, menjadi dalilnya di mana? Innama istidlal, hanya saja sumber dalil adalah perbuatan sahabat tersebut, dan dia adalah Sayyidina Bilal bin Harits radhiyallahu anhu. Apa perbuatan beliau? Itsyanuhu li qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangnya Sayyidina Bilal bin Harits kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, memintanya Sayyidina Bilal bin Harits baginya Nabi, menyerunya Sayyidina Bilal bin Harits bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memintanya Sayyidina Bilal bin Harits darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyastaqiya li ummatihi, bahwa minta hujan ya Nabi untuk umatnya. Itu merupakan dalil anna dzalika jaiz, sesungguhnya demikian, itu hukumnya boleh. Nah, sesungguhnya hukum demikian boleh. Nanti ziarah ke makam Rasul, sampai itu katakan assalamu alayka ya Rasulullah, nah syafi'il ummah, nah basyira wa nadhira,
balighi risal, haddal aman, sampai ke sebelahnya Sayyidina Abu Bakar, sampingnya Sayyidina Umar, balik lagi ke awal Sayyidina Rasul, ya Rasulullah, langsung ditangkap oleh penjaganya. Syirik, syirik, kata Wahabi. Sementara sahabat Nabi pernah melakukannya. Kalaulah itu syirik, pasti tidak dilakukan oleh sahabat Nabi. Dan Nabi melakukan, mengajarkan kepada Ad-Dorir, menyeru Nabi dalam doanya. Dan itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tarikh. Khair. Wa huwa min babit tawassul. Dianya hadis termasuk bab tawassul. Termasuk dari hadis bab tasyaffu', meminta syafaat. Itu juga hadis termasuk istighatsah, minta tolong dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong dengan Nabi. Demikian termasuk a'zamil qurbat, yang paling besar bentuk pendekatan diri kepada Allah. Sungguh bertawasul dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh ayahnya Nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Qabla wujudi Sayyidina Muhammad, sebelum datang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna akala, ketika memakan ia Nabi Adam, minas syajaratil lati nahallahu anha, dari pohon yang melarang akannya memakan oleh Allah, yang melarang akannya Nabi Adam oleh Allah darinya pohon. Hadis tawasul Nabi Adam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meriwayatkan akannya oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Nah, kalau mereka katakan mana pula Nabi Adam bertawasul dengan Nabi Muhammad, kalian pembohong, merekayasa cerita, pelaku hadis palsu, itu dakwanya begitu. Nah, karena secara logikanya enggak mungkin lah Nabi Adam tawasul dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum lahir waktu itu. Oke, kata Habib Ahmad Zaini Dahlan, yang takut. Nah, hadis yang cerita tawasul Nabi Adam bertawasul dengan Nabi Muhammad itu bukan kata kami, tapi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih di dalam kitab beliau yang berjudul Dalailun Nubuwah. Oh, itu kan kitab hadis-hadis palsu. Hadis di kitab Dalil Nubuwah itu kan bukan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Gak bisa kamu jadikan sumber hukum, kata dia. Nah, kamu dengar dulu ya. Kitab yang mana? Alladzi qala bi Hafiz Az-Zahabi. Kitab yang berkomentar tentang kitab tersebut oleh Hafiz Az-Zahabi. Kamu tahu gak Hafiz Az-Zahabi? Wahabi, tahu nggak Hafiz Zahabi? Siapa beliau? Sesuai dengan gelarnya, Zahabi. Dengan keilmuannya, dengan kewarakan, dan keulamanya ibarat emas di kalangan ulama-ulama yang lain. Beliau termasuk rijalul hadis, yang kalau belum mengkritik si rijalul hadis, maka kalau dikatakan sahih jadi sahih. Kalau dikatakan perawinya dhaif, hadis akan jadi dhaif. Dan beliau hafiz, kan hafiz 30 juz, hafiz hadis, pengarang kitab Kabair, pengarang kitab Syiar A'lamun Nubuwah. Apa kata Hafiz Az-Zahabi tentang kitab Dalailun Nubuwah? Alaika bih, hendaklah kamu berpegang dengan kitab tersebut. Sesungguhnya kitab itu seluruhnya adalah hidayah dan cahaya. Nah, kalau kitab Dalailun Nubuwah dianggap rendah oleh si Wahabi, no problem. Banyak ulama yang lebih tinggi, tinggi levelnya, tidak bisa selevel dengan mereka, atau tidak bisa dikategorikan, dibanding-bandingkan dengan mereka, mengatakan kitab Dalailun Nubuwah itu kitab penuh dengan hidayah dan cahaya. Itu satu.
Yang kedua, meriwayatkan akannya hadis juga, meriwayatkan ia Imam apa tadi? Baihaqi akannya hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab juga. Qala, berkata ya Sayyidina Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma iktarafa Adamul khati'ah, tak kala terlibat oleh Nabi Adam akan satu kesalahan, berkata ya Nabi Adam, ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin, wahai Tuhanku, aku memohon denganmu dengan hak Nabi Muhammad, kecuali ma ghafarta li. Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin illa Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin. Kita tahu apa? Illa juga. Illa ma ghafartali, kecuali sesuatu engkau ampuni bagiku. Berkatalah Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, kaifa arafta Muhammadan, bagaimana kamu tahu Muhammad, walam akhluqhu, dan aku belum menciptakannya. Qala, berkata ya Nabi Adam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, innaka lamma khalaqtani, sesungguhnya engkau tak kala engkau ciptakan aku, rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, fara'aitu ala qawaimil arsy, aku melihat di atas tiang-tiang aras, maktuban tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa'alimtu, maka aku yakin annaka lam tudif, sesungguhnya engkau tidaklah engkau menyandarkan ila ismika, kepada namamu, kecuali ahabbal khalqi ilaika, makhluk yang paling dicintai kepadamu. Berkatalah Allah Subhanahu wa taala, sadaqta ya Adam, benar engkau wahai Adam, innahu la uhibbul khalqa ilayya, wa iza sa'altani bihaqqi faqad ghafartu lak, sesungguhnya Muhammad itu sungguh yang paling dicintai makhluk kepadaku. Apabila engkau meminta kepadaku dengan haknya, faqad ghafartu lak, maka aku mengampuni bagimu. Walaula Muhammadun ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad, niscaya aku tidak menciptakan kamu. Nah, hadisnya agak jauh daripada akal manusia, tapi dekat dengan iman orang beriman. Mereka akannya hadis oleh Imam Hakim, menganggap sahih akannya hadis oleh Imam Tabrani, menambahkan ia Imam Tabrani dalam riwayat tersebut, wa huwa akhirul anbiya min dzurriyyatik, dia adalah yang terakhir para nabi dari keturunanmu. Ila hazat tawassul Imamul Malik, kepada ini tawasul mengisyaratkan oleh Imam Malik radhiyallahu an bagi Khalifah Mansur. Wazalika, dan demikian, annahu lamma hajjal Mansur, tak kala haji oleh Mansur dan beliau ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'al Imam Malik, bertanyalah Khalifah Mansur pada Imam Malik radhiyallahu anhu, wa huwa bil Masjid Nabawi, dianya Imam Malik berada di Masjid Nabawi. Berkatalah Khalifah Mansur kepada Imam Malik, wahai Abba Abdillah, astaqbilul kiblat, aku menghadap ke kiblat, wa ad'u, dan aku berdoa, atau astaqbilu Rasulullah wa ad'u, aku menghadap kepada Rasulullah dan aku berdoa. Mana yang betul wahai Imam? Aku menghadap ke kiblat, berarti membelakangi Nabi, atau aku menghadap kepada Rasul, berarti aku membelakangi kiblat. Berkata kepadanya Khalifah Al-Mansur oleh Imam Malik, wala tasrif wajhaka an, jangan engkau palingkan, tidak engkau palingkan mukamu darinya.
atau walimah tusrif, ya. Walam atau walam, walimah. Walam. Jangan engkau palingkan mukamu darinya kubur Nabi. Dia adalah wasilah kamu, dan dia adalah wasilah bapakmu Adam kepada Allah. Jadi walaupun Imam Malik tidak meriwayatkan hadis ini, tapi Imam Malik mengisi makna dari hadis tersebut dari pembicaraan beliau kepada Khalifah Mansur. Kalau sekelas Imam Malik memakai hadis itu menjadi sumber istidlal, apa pedulinya Wahabi ini tidak memakai hadis itu? Kalau Imam Malik menggunakannya, apa masalahnya kalau Wahabi nggak gunakan? Memang salah, memang rusak nilai sebuah hadis kalau Imam Malik memakai, kalau Imam Tabrani meriwayatkan, kalau Imam Hakim meriwayatkan, lalu Salafi bilang nggak ada hadisnya. Nah, sorry lah dulu kalau begitu. Nah, mendingan kami ikut Imam Malik pada ikut kau. Bal istaqbil wastasaffa bih, akan tetapi menghadaplah kamu kepada Nabi maksudnya, dan minta syafaat olehmu dengannya Nabi, maka akan memberi syafaat. Fayasfa'uhullahu fik, maka menerima syafaatnya Nabi oleh Allah pada kamu wahai Khalifah Mansur. Qala Allah Ta'ala, walau annahum izzalamu anfusahum, jikalau mereka ketika mereka menzalimi diri mereka, jauhkah mereka datang kepada Muhammad, wastaghfirullah, mereka istighfar kepada Allah, wastaghfir lahum Rasul, minta ampun kepada mereka oleh Rasul, sungguh mereka menemui Allah dalam keadaan tawwabar rahimah, maha penerima taubat lagi maha penyayang. Menyebutkan akannya hadis oleh Imam Qadhi Iyad dalam kitab Syifa. Nah, wasafahu, dan melanjutkan ia Qadhi Iyad akannya hadis dengan sanad yang sahih. Menyebutkan akannya hadis juga oleh Imam Subki dalam kitab Syifa Is-Saqam. Menyebutkan akannya hadis oleh Syahid Samhudi dalam kitab Khulasul Wafa. Menyebutkan akannya hadis oleh ulama Al-Qastulani dalam kitab Mahabil Ladunia. Menyebutkan akannya hadis oleh Allama Ibnu Hajar dalam kitab Jawharil Munazzam. Menyebutkan akannya hadis oleh kebanyakan dari Arbabil Manasik, pengarang kitab manasik dalam ziarah Nabi SAW. Berkata Allama Ibnu Hajar dalam kitab Jahil Munazzam, riwayat demikian dari Imam Malik, akan satu riwayat demikian hadis juga dari Imam Malik yang datang ia hadis dengan sanad yang sahih, la mat'ana fih, tidak ada tusukan, artinya tidak ada kritikan padanya riwayat. Berapa para ulama menyebutkan hadis tersebut dalam berapa kitab? Nah, itu satu orang dari mereka itu, kalau ada dia hari ini, semua ulama akan datang menjadi muridnya, termasuk profesor dari Wahabi itu. Nah, rektor fakultas apa namanya, Umul Qura, akan datang di situ. Pas datang duduknya bagian belakang situ, nggak bisa dia maju ketemu sama imam. Kalau imamnya hadir hari ini salah satu saja, Pak Qadhi Iyad, Imam Subuki, Imam Samhudi, Imam Qastulani, satu saja hadir pada hari ini, semua ulama akan datang duduk mengaji di bawah kakinya. Nah, itu yang mau banding-bandingkan mantu. Nah, sorry yang kedua. Berkata Allama Az-Zarqani dalam kitab Sarah Mawahib, merakan akannya hadis oleh Ibnu Fahad dengan sanad yang jayyid, merakan akannya hadis oleh Qadhi Iyad dalam kitab Syifa dengan sanad yang sahih, rijalnya thiqat, tidak ada di sanadnya wadha, tidak juga kadzdzab.
Tidak ada pemalsu hadis, tidak ada pembohong hadis. Wal muradu bidzalik, maksud dari demikian adalah merot, menolak, membantah atas orang yang tidak membenarkan demikian riwayat dari Imam Malik. Kalau ada orang ngomong itu hadis nggak ada riwayat pada Imam Malik, itu dalil-dalilnya sudah disebutkan tadi. Wa nasbu lahu karah istiqbal al-qabr wa nasabalahu wa nasabalahu, dan menisbahkan dia orang baginya Imam Malik akan makruh menghadap kubur. Jadi ada di antara mereka, antum akan jumpai ada orang-orang di antara Wahabi yang mengatakan tidak ada Imam Malik meriwayatkan hadis semacam itu. Nah, kalau dia ngomong begitu, antum kutip kitab Zarqani dalam Syarah Mawahib, Ibnu Fahad dengan Ibnu Fahad dan Qadiyat dan kitab Asy-Syifa. Di sana akan dijelaskan Imam Malik meriwayatkan hadis tersebut. Nah, Imam Malik meriwayatkan hadis tersebut. Dan membantah mereka yang mengatakan Imam Malik memakruhkan menghadap kubur. Mereka akan enak aja ngomong begitu demi melindungi mazhabnya. Dia pakai Imam Malik, dia pakai Imam Syafi'i kadang-kadang. Imam Syafi'i saja melarang zikir jahar selepas sholat. Dia akan ngomong begitu. Dan kita Al-Um yang mana? Al-Um karanganmu? Nah, kan begitu. Nampak orang nggak baca Al-Um, dia ngomong begitu. Kalau suruh tunjukkan sama dia halamannya, nggak jumpa juga dia. Nah, begitu juga dengan hal begini nih. Panisbatul karoha ilal Imam Malik marduda, maka menisbahkan, memakruhkan menghadap kubur Nabi kepada Imam Malik itu ditolak penisbahan tersebut. Ba'dul mufassirin, sebagian ulama tafsir dan firman Allah yang berbunyi fatalaqqa adamu min rabbi kalimat anna min jumlati tilkal kalimat, sesungguhnya di antara jumlah demikian kalimat adalah tawassul Nabi Adam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ya Nabi Adam, ya Rabbi as'aluka bi hurmati Muhammadin, aku memohon kepadamu wahai Allah dengan kehormatan Nabi Muhammad, illa ma ghafartuli, kecuali engkau ampuni bagiku. Tawassul Sayyidina Umar dan Sayyidina Abbas. Sudah. Dalil tawassul sudah jelas. Dalil tawassul setelah Nabi meninggal sudah jelas. Sekarang dalil tawassul dengan selain Nabi apa pula? Itu poin-poinnya. Istasqa Umaru, telah meminta hujan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an di zaman khilafati, di zaman khilafahnya Nabi, dan Sayyidina Abbas ibn Muttalib amin Nabi, paman sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan hal itu terjadi? Lama istaddal qahtu amal Ramada, ketika bersangatan kemarau di tahun Ramada. Fasaqu sakau, lalu mereka minta hujan, dan demikian disebutkan dalam Sahih Bukhari dari riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, wa dzalika minat tawassul, demikian hadis termasuk hadis tawassul. Di dalam kitab Mawahibil Ladunia bagi Allama Al-Qustulani, apa kata beliau? Sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu lamma istasqa bil Abbas, tatkala meminta hujan ia Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata ia Sayyidina Umar, ya ayuhan nas. Di mana redaksi ini? Di mana kalimat ini diriwayatkan? Di dalam Mawahibil Ladunia. Jangan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari tidak ada yang ini. Perkataan ini hanya ada dalam Mawahibil Ladunia kalangan Imam
Al-Allama Al-Qustulani. Wa ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Rasulullah yara lil Abbas ma yaral waladu lil walid, menganggap ya Rasul bagi Abbas paman beliau sebagaimana menganggap oleh anak bagi bapak. Jadi Nabi menganggap pamannya ini seperti bapak anak menganggap bapaknya. Faqtadubi, maka ikutlah kalian dengannya Nabi fi ammihil Abbas, pada pamannya Nabi Abbas. Wattakhizuhu, jadikan oleh kalian akannya paman Nabi sebagai wasilah kepada Allah. Di sana ada tasrih, penyebutan secara terus terang dengan tawasul. Bihada, dengan penjelasan ini, ya betulu qaulu man mama'at tawassul mutlaqan, batallah pendapat si Wahabi yang melarang tawasul secara mutlak. Sawan kana tawasul bil ahya, bersamaan adalah tawasul dengan orang hidup atau dengan orang mati. Jadi kalau ada orang-orang mengatakan tawasul itu hanya boleh dengan Nabi saja, ini dalilnya. Yang mengatakan tawasul itu boleh dengan selain Nabi. Dan juga batal perkataan orang yang melarang demikian dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsu al-lafzil waqi', nas lafaz itu muncul. Nas lafaz mana? Nas lafaz yang mana? Ya ayuhan nas, inna Rasulullah kana yara li Abbas ma yara walad lil walid faqtadu bi fi ammihi wattakhidhu wasilatan ilallah. Nas lafaz itu waqi', muncul keluar dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika minta hujan ya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abbas radhiyallahu an. Apa lafaznya? Oh maaf, lafaznya di depan, salah. Nasul lafzil waqi', nas lafaz yang muncul, yang keluar dari Sayyidina Umar bin Khattab ketika minta hujan yang Sayyidina Abbas, itu lafaz ini, Allahumma inna kunna, sesungguhnya kami adalah kami, natawassalu, kami bertawasul kepadamu dengan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, atas kian, maka turunkanlah hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ika bi ammi nabiyina, kami juga tawasul denganmu, dengan paman nabimu, dengan paman nabi kami alaihi sallallahu alaihi wasallam, fa askina, maka turunkanlah hujan kepada kami. Seulang, ya Allah, sesungguhnya kami adalah kami dulu, kami tawasul kepadamu dengan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam atas kiana, engkau turunkan hujan kepada kami. Sesungguhnya kami sekarang, nah ini sekarang nih, tadi dulu, sesungguhnya kami sekarang bertawasul kepadamu dengan paman nabimu, maka turunkanlah hujan kepada kami. Hadis itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Wa sadrul hadis an Anas radhiyallahu an, awal hadis daripada Sayyidina Anas bunyinya adalah, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena ada ya Sayyidina Umar, idza kuhitu, apabila mereka ditimpa kemarau, istasqa, minta hujan ya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, berkata iya Sayyidina Umar, Allahumma ya Allah, inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam fataskina, wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina. Qala, berkata ya Sayyidina Anas, apa hasil tawassul itu? Fayusqauna, lalu mereka diturunkan hujan. Habis ia perkataan daripada hadis Sayyidina Anas. Wa fi'lu Umar, komentar hadis, uraian hadis, perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu an itu adalah hujjah
bagi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Nah, ketika kamu membantah, itu kan perbuatan Umar. Dia bisa-bisa gitu dia. Kalau nggak senang dengan pendapatnya, Sayyidina Umar pun disalahkan. Nah, kalau antum disalahkan oleh Wahabi kalau nggak cocok dengan pendapatnya, terima saja. Sayyidina Umar aja disalahin kalau nggak cocok dengan pendapatnya. Antum sampaikan hadis ini. Sayyidina Umar pernah tawasul dengan Nabi, dengan paman Nabi setelah Nabi meninggal. Ini menunjukkan bahwasanya tawasul boleh dengan selain Nabi. Apa kata dia? Itu kan perbuatan Umar. Oke, kamu remehkan perbuatan Umar, kamu nggak dengarkan hadis Nabi, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Allah menjadikan kebenaran lewat lidah Sayyidina Umar dan hatinya. Coba temukan satu hadis dhaif atau palsu yang berbunyi innallaha ja'alal haqqa ala lisani Aibani ala lisani Saimin. Ada? Oh, enggak ada kan? Nah, kagak ada. Yang ada hadisnya adalah Allah menjadikan kebenaran lewat lidah Sayyidina Umar dan hati Sayyidina Umar. Hadis itu bukan hadis palsu. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, oleh Imam Tirmizi dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal juga, oleh Imam Abu Daud, oleh Imam Hakim dan kitab Mustadrak dari Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu an. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, Imam Hakim dalam kitab Mustadrak juga dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan kitab Kabir Sayyidina Bilal bin Rabah dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Syarah Kabir, Imam Adi dan kitab Kamil dari Sayyidina Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umar ma'i wa ana ma'a Umar. Umar bersamaku, aku bersama Umar. Kebenaran setelahku bersama Umar. Haitsu kana, di mana saja dia berada. Puas sekali. Nah, ibaratnya setelah makan bakso ditambah lagi mie ayam, kemudian martabak Mesir, tambah nasi goreng Malabar. Itu saking puasnya itu. Sampai Wahabi masukkan kapas ke telinga, loncat ke laut. Enggak sanggup lagi saya. Sudah katanya. Wa hadza mislu ma sahha, ini semisal ini juga sahih pada hak Sayyidina Ali radhiyallahu an. Qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haqqi wa adiril haqqa ma'u haisuda wa adarul haqqu beredar, mengikut kebenaran bersama Ali kemana dia beredar. Dia adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam. Mereka adanya hadis kathir, kebanyakan daripada ashabis sunan. Fakullu min Umar wa Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, maka apa saja semua yang muncul dari perbuatan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma adalah kebenaran bersama mereka berdua di mana saja ada kedua-duanya. Hadzanil haditsani, ini dua hadis itu diantara jumlah dalil-dalil yang menjadikan dalil dengannya oleh ahlus sunnah atas kesahan khilafatil khulafail arba'ah, kepemimpinan khalifah yang keempat. Kenapa? Karena Sayyidina Ali radhiyallahu an ada ia bersama khalifah yang tiga sebelumnya. La yunazihum fil khilafah, tidak pernah mencopot, memberontak ya Sayyidina Ali akan mereka dalam khilafah. Maka tatkala terjadilah khilafah baginya Sayyidina Ali, mengambil akannya khilafah oleh selain Sayyidina Ali dari orang-orang yang tidak berhak, taqaddum muncul atau maju di atasnya Sayyidina Ali, qatalahu, memerangi Sayyidina Ali akannya. Ini dalilnya. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu an itu disabdakan oleh Nabi, kebenaran bersama Ali di mana saja Ali berada. Ini juga menjadi dalil bahwasanya Sayyidina Abu Bakar sah menjadi khalifah, Sayyidina Umar sah, Sayyidina Utsman sah.
Karena ketika jadi khalifah, Sayyidina Ali adem-adem saja, ikut, manut. Tapi ketika Sayyidina Ali jadi khalifah, direbut oleh yang lain, Sayyidina Ali perang. Nah, ini menunjukkan sikap Sayyidina Ali benarlah urutan khilafah tersebut. Itu tambahan aja, nggak masuk dalam bab tawassul. Dan di antara dalil yang menunjukkan sesungguhnya tawasul Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala itu adalah hujjah, argumen atas boleh bertawasul. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Nah, di antara dalil yang menunjukkan tawasulnya Sayyidina Umar dengan Abbas itu benar, di antara dalil yang menunjukkan tawasulnya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abbas itu benar adalah hadis Nabi, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau ada setelah saya Nabi yang lain jadi Nabi adalah Sayyidina Umar. Hadis itu kalian ragukan juga? Merayakan akannya hadis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Tirmizi, Imam Hakim dan kitab Mustadrak dari Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu an, hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Tabrani kitab Syarah Kabir dari Sayyidina Mus'ab bin Malik radhiyallahu an, hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Syarah Kabir dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtadu bil ladaini min ba'di," ikutlah kalian dengan dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar, fa innahuma hablullahil mamdud, itu adalah tali Allah yang terulur. Man tamassaka bihima faqad tamassaka bil urwatil wuthqa, siapa yang berpegang dengan kedua tali tersebut maka sungguh telah berpegang dengan tali yang kokoh, lam fisomalaha, tidak akan terputus baginya tali. Wa inna matasqa Umaru, hanya saja meminta hujan oleh Sayyidina Umar dengan perantaran Sayyidina Abbas radhiyallahu an, dan tidak minta hujan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu supaya menjelaskan ia Sayyidina Umar kepada manusia bil khusus Wahabi boleh istisqa dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya demikian tawasul dengan selain Nabi wahai Wahabi itu tidak ada dosa di dalamnya. Adapun istisqa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ada, yaitu sudah maklum di sisi mereka. Kalau Sayyidina Umar tetap dengan Nabi, nanti takut orang meyakini akidah Wahabi itu benar. Tapi dengan Sayyidina Umar menunjukkan memakai Sayyidina Abbas, baru ahli sunnah paham bahasanya tawasul dengan selain Nabi boleh-boleh saja. Nah, sekian dulu. Nah, kita jumpa pertemuan besok malam insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.